Dek, kamu tidak apa-apa kalau Mas tinggal kerja? Tanya Heru. Tidak apa-apa Mas, hari ini Cynthia libur, pasti dia kesini. Jawab Ningsih. Ya sudah Mas, berangkat dulu. Ini sarapannya ya. Mas berangkat dulu, assalamualaikum. Pamit Heru. Waalaikumsalam Mas. Tak lama Cynthia, adik dari Ningsih, datang untuk menemani kakaknya. Cynthia merupakan anak istimewa, dia mampu melihat hal gaib karena kekuatan itu menurun dari ayahnya sendiri. Kakak, teriak Cynthia. Has, jangan keras-keras. Tuh adik bayi lagi tidur. Ucap pelan Ningsih. Hehe, maaf kakak. Ini tadi ibu bawain, maaf ibu belum bisa kesini kak, soalnya sudah masuk musim panen. Tapi kemungkinan nanti sore datang kok kak. Ucap Cynthia. Iya kak, kan dekat, cuma beda kampung. Jawab Cynthia. Naik apa ke sini? Tanya Cynthia lagi. Tuh, Cynthia menunjukkan sepeda ontel mini yang ia parkir di depan pintu. Cynthia, itu sepedanya jangan ditaruh di situ. Cepat pinggirin, nanti kalau ada tamu lewat nggak bisa masuk. Ucap Ningsih. Memang Cynthia sengaja biar tidak bisa masuk karena dari tadi udah ada tamu mau berusaha masuk. Ucap Cynthia. Hah, siapa kok kakak tidak dengar orang mengucap salam? Jawab Ningsih. Ya gimana mau mengucapkan salam lah, bentuknya aja seperti itu. Ucap Cynthia. Maksud kamu? Tanya Ningsih yang belum paham. Iya, dia itu kayak manusia, hanya saja tidak punya muka. Lalu gimana ngomongnya, kan tidak punya bibir sama muka dan hidung. Ujar Cynthia. Cynthia, jangan buat takut kakak. Ucap Ningsih. Kan tadi kakak nanya. Ya Cynthia, jawablah. Ucap Cynthia dengan polosnya. Cepat pinggirin itu sepeda, pinta Ningsih. Setelah Cynthia memarkirkan sepedanya, Ningsih meminta Cynthia untuk makan karena Ningsih tahu kalau dia ke rumahnya pasti selalu makan masakan Ningsih. Kak, kok rasanya beda? Tanya Cynthia. Itu masakan Mas Heru. Jawab Ningsih. Pantas saja. Ucap Cynthia. Kenapa Sin? Tanya Ningsih. Hambar kak, kurang bumbu. Jawab Cynthia. Setelah mengomentari masakan Heru, Cynthia pun juga menghabiskannya. Dia makan dengan lahap sampai nasi yang berada di piring tidak tersisa. Dia terus melihat sesuatu yang berada di dekat Hanif. Kakak, kok adik bayinya punya makan? Tanya Cynthia. Mana Sin, kakak tidak lihat apa-apa. Jawab Ningsih. Ada kak. Macannya tidur di sebelah adik bayi. Sepertinya dia sangat sayang sama adik bayi. Ucap Cynthia. Cynthia, sudah jangan bahas itu terus. Ucap Ningsih. Setelah 5 hari kelahiran Hanif, acara syukuran pun diadakan. Para warga sekitar bergotong royong saling membantu. Tidak ada pesta besar, hanya saja acara syukuran serta kenduran yang dihadiri warga kampung tersebut. Alhamdulillah akhirnya ibu punya cucu. Ucap ibunya Ningsih. Ya bu, jawab Ningsih sambil tersenyum. Berbeda dengan ayahnya, Ningsih yang melihat cucunya Hanif. Dia tersenyum menyeriangi ketika mengetahui weton kelahiran cucunya. Kelak dengan darah anak ini aku akan menyempurnakan ilmuku. Manusia laknat, ucap sosok Khodam. Kenapa bocah itu ada yang mendampingi dari bangsa harimau? Batin ayahnya Ningsih. Ganggu putuku? Urusanmu karo aku, ucap Khodam itu. Aku tidak ada urusan denganmu, aku hanya akan meminta sedikit darah cucuku untuk keperluanku sendiri. Ucap batin ayahnya Ningsih. Tatapan membunuh dilayangkan kepada ayahnya Ningsih. Membuat nyalinya begitu ciut ketika menghadapi Khodam yang usianya sudah ribuan tahun itu. Acara syukuran Hanif sedang berlangsung dengan hikmat. Seorang ustadz sedang memimpin doa untuk mendoakan keluarga Heru, terutama sang jabang bayi yang baru lahir. Acara syukuran telah selesai dan para warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Heru segera membersihkan semua bekas sisa dari acara sepasaran anak lelakinya. Dek, udah malam, kamu tidur, nanti ganti yang jaga Hanif. Ucap Heru. Mas juga harus tidur, besok kan kerja. Jawab Ningsih. Iya mas, nanti tidur kok setelah ini. Jawab Heru. Akhirnya Ningsih memejamkan matanya. Sesaat ditidur dia bermimpi berada di belakang rumahnya, tepatnya di sekitar rumpun bambu itu. Di sana dia melihat seorang wanita tua menggunakan pakaian zaman dulu. Dia berjalan menghampiri Ningsih menggunakan tongkatnya, lalu dia berkata,